Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Maharani, NIM 642103711. Saya akan mempresentasikan pengaruh gaya kepemimpinan dan stres kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Seino Indomobil Logistik. Yang pertama ada daftar isi. Di bab 1 di pendahuluan ini ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Yang kedua ada bab 2 tinjauan pustaka yang berisikan deskripsi konseptual penelitian yang relevan kerangka berpikir. Bab 3 metode penelitian, ada populasi dan sampel, jenis data, teknik pengumpulan data, skala pengukuran, dan instrumen penelitiannya. Dan yang keempat ini ada hasil dan pembahasan. Hasil pengolahan data dan pembahasan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Dan yang bab 5 ini ada penutup, kesimpulan, dan saran. Pendahuluan latar belakangnya itu sumber daya manusia merupakan modal terbesar di dalam perusahaan. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia hal yang paling utama guna meningkatkan kinerja karyawan pada perusahaannya. Agar perusahaan tetap eksis, maka harus berani menghadapi tantangan dan implikasi, yaitu menghadapi perubahan dan memenangkan persaingan. Kinerja karyawan merupakan hasil kerja yang secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Arti penting kinerja merupakan sebuah proses yang berjalan di dalam perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya yang perusahaan yang memiliki, khususnya sumber daya manusia atau pegawai, yang bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan ke arah pengembangan dan kemajuan perusahaan dengan proses yang dilalui. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh secara parsial variabel gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di PT Seino Indomobil Logistik. Bagaimana pengaruh secara parsial variabel stres kerja terhadap kinerja karyawan di PT Seino Indomobil Logistik. Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh secara simultan antara variabel gaya kepemimpinan dan variabel stres kerja terhadap kinerja karyawan di PT Seino Indomobil Logistik. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mencari tahu seberapa berpengaruh variabel gaya kepemimpinan stres kerja terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, untuk mencari tahu tingkat signifikasi antara variabel gaya kepemimpinan stres kerja terhadap kinerja karyawan. Dan yang ketiga, untuk mencari tahu tingkat terjadinya kemungkinan variabel lainnya yang mempengaruhi variabel Y. Manfaat penelitian yang pertama itu ada manfaat teoritis, menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang manajemen sumber daya manusia, khususnya terkait dengan faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan itu sendiri. Dan yang kedua ada manfaat praktis, memberikan masukan dan rekomendasi bagi manajemen PT Seino Indomobil Logistik dalam gaya kepemimpinan dan stres kerja untuk meningkatkan kinerja karyawannya. Dan yang ketiga ada manfaat kebijakan, yaitu menyediakan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan terkait dengan manajemen kompensasi dan kesejahteraan karyawan. Yang selanjutnya itu ada tinjauan pustaka. Yang pertama, gaya kepemimpinan menurut Wibowo, mendefinisikan kepemimpinan sebagai penciptaan, pengenalan, dan pengaplikasian gagasan-gagasan baru secara sengaja dalam suatu pekerjaan kelompok atau organisasi untuk memperoleh keuntungan dalam keefektivitas kerja suatu pekerjaan, kelompok, ataupun organisasi. Dan yang kedua itu ada stres kerja. Menurut Erlangga, menyebutkan stres kerja adalah perasaan tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Stres kerja ini tampak dalam simptom, antara lain emosi yang tidak stabil, perasaan tidak tenang, suka menyendiri, sulit tidur, merokok yang berlebihan, dan tidak bisa rileks, cemas, tegang, gugup, tekanan darah meningkat, dan mengalami gangguan pencernaan. Yang ketiga itu kinerja karyawan menurut Winardi. Kinerja pegawai adalah kemampuan pegawai untuk meningkatkan hasil produktivitas kerja ke tahap yang lebih baik dari yang dicapai sebelumnya. Dalam meningkatkan kinerja pegawai, seorang pimpinan dapat melakukan dengan motivasi bawahannya. Penelitian yang relevan, referensi dari penelitian terlebih terdahulu di perusahaan lain atau bidang yang sama.
penting untuk memperkuat landasan teoritis dan metodologi penelitian ini. Penelitian menurut Pabelka, pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Metode pengujian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan variabel kepemimpinan terhadap variabel kinerja karyawan PTPN 5, Perkebunan Kelapa Sawit Tanjung Medan. Penelitian oleh Sukojo dan Lestari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap turnover intention sebesar lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap turnover intentionnya dan stres kerja berpengaruh signifikan terhadap turnover intentionnya. Penelitian menurut Sari, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan membuktikan pengaruh budaya organisasi, gaya kepemimpinan dan stres kerja terhadap kinerja karyawan Pusat Penelitian Karet, Sembawa Banyu Asin. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kuantitatif. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Hubungan antara gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan, gaya kepemimpinan ini merupakan cara di mana seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahannya untuk menumbuhkan semangat kerja, kepuasan kerja, dan tingkat produktivitas yang tinggi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi dan memaksimalkan kinerja karyawannya. Hubungan antara stres kerja terhadap kinerja karyawan, bahwa stres kerja adalah konsekuensi setiap tindakan dan situasi lingkungan yang menimbulkan tuntutan psikologis dan fisik yang berlebihan pada seseorang. Stres bukanlah sesuatu yang aneh atau yang tidak berkaitan dengan keadaan normal yang terjadi pada orang normal atau tidak semua stres bersifat negatif. Dan yang ketiga, hubungan antara gaya kepemimpinan dan stres kerja terhadap kinerja karyawannya. Untuk dapat mencapai kinerja karyawan yang positif, sebuah organisasi harus tahu apa yang mempengaruhi kinerja karyawan. Banyak aspek utama yang memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. Salah satunya adalah gaya kepemimpinan, stres kerja, lingkungan kerja, motivasi, kepuasan, dan disiplin kerja menjadi faktor penting yang dijadikan acuan dalam sejumlah penelitian. Berikut adalah kerangka pemikiran bahwa X1 dan X2 ini sangat berpengaruh akan hasilnya pada kinerja karyawan. Uraian pada kerangka teoritis di atas dapat diajukan dengan hipotesis dalam penelitian berikut. H1 yaitu gaya kepemimpinannya ada pengaruh yang signifikan antara variabel gaya kepemimpinan X1 secara parsial terhadap kinerja karyawan yaitu Y, dan H2-nya itu ada pengaruh yang signifikan antara variabel stres kerja X2 secara parsial terhadap kinerja karyawan Y. H3-nya itu ada pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan stres kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan. Metode penelitian. Metode yang dipakai dalam penelitian ini memakai metode survei, di mana peneliti membagikan kuesioner untuk pengumpulan data. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada PT Seino Indomobil Logistik untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh akan dianalisis memakai uji statistik agar ditemukan fakta dan diketahui pengaruhnya antara variabel bebas dan variabel terikat. Yang selanjutnya menggunakan populasi dan sampel. Untuk populasi di dalam penelitian ini adalah karyawan PT Seino yang berjumlah 30 orang. Penelitian ini memakai metode saturation sampling yang dimana merupakan sebuah metode penelitian sampel yang dilakukan apabila populasi mampu untuk dijadikan sampel penelitian. Mekanismenya dilakukan jikalau populasi berjumlah kecil yang setidaknya kurang dari 30 dan metode ini bisa disebut dengan sampel jenuh atau sensus. Skala pengukuran dan instrumen penelitiannya. Skala pengukuran dalam penelitian ini memakai skala Likert. Skala Likert memiliki skor total pertanyaan dan skor setiap item pertanyaan. Skor total semua pernyataan disebut skor tes yang merupakan inti dari teori tes klasik. Terdapat 5 poin yang digunakan sebagai pengukur dalam skala poin ini, yaitu ada sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju.
Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk pengukuran fenomena atau suatu kejadian di alam maupun di sosial. Pada penelitian ini memakai instrumen penelitian berupa kuesioner yang disebarkan melalui telepon dalam bentuk Google Form, yang di dalamnya berisi pertanyaan yang berkaitan dengan indikator guna untuk mencari tahu hubungan antara variabel. Selanjutnya metode analisis data dan teknik pengolahan data. Analisis deskriptif. Setelah data yang digunakan terkumpul, data tersebut diolah dengan mencocokkan data dengan variabel yang teliti. Pada tahap awal, uji statistik deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan variabel dan memberikan gambar atau karakter dari data yang digunakan dalam penelitian. Sebagai alat analisis digunakan mean dari distribusi frekuensi nilai minimum dan nilai maksimum. Di sini ada step by step uji validitas di aplikasi SPSS. Jadi kita copy paste dari data kuesioner yang sudah kita tarik, lalu kita copy paste ke aplikasi SPSS, kita taruh di analyze, correlate, dan brevet. Selanjutnya dari kolom kiri kita pindahkan X1 sampai dengan total ini ke kolom kanan, lalu klik OK. Uji validitas gaya kepemimpinan berdasarkan hasil uji di atas diperoleh bahwa uji validitas pada instrumen gaya kepemimpinan dari 10 butir pernyataan ini, setiap pernyataan dinyatakan valid karena nilai R hitungnya itu lebih besar daripada R tabel. Dengan tingkat signifikasinya itu 0,05 yaitu 0,360 sehingga data yang ada pada variabel gaya kepemimpinan layak digunakan dalam data penelitian. Yang selanjutnya ada uji validitas stres kerja. Berdasarkan hasil uji di atas, diperoleh bahwa uji validitas pada instrumen stres kerja dari 10 butir pernyataan, setiap pernyataan dinyatakan valid karena R hitung lebih besar daripada R tabel. Dengan tingkat signifikasinya 0,05 yaitu 0,360 sehingga data yang ada pada variabel stres kerja layak digunakan dalam penelitian. Selanjutnya ada uji validitas kinerja karyawan. Berdasarkan hasil uji di atas diperoleh bahwa uji validitas pada instrumen kinerja karyawan dari 10 butir pernyataan, setiap pernyataan dinyatakan valid karena nilai R hitungnya itu lebih besar dari R tabel dengan tingkat signifikansinya 0,05 yaitu 0,3610 sehingga data yang ada pada variabel kinerja karyawan layak digunakan dalam data penelitian. Selanjutnya ada step uji reliabilitas, kita bisa klik analyze lalu ke scale dan reliability analysis. Dan selanjutnya itu kita pindahkan dari kolom kiri ke kolom kanan dari X1 sampai dengan X10. Untuk totalnya kita tidak ikutkan ke kolom kanan. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Berdasarkan hasil uji di atas diperoleh bahwa uji reliabilitas pada variabel gaya kepemimpinan adalah reliable karena nilai Kronsberg alpanya ini 0,195 lebih besar dari 0,6. Variabel stres kerja adalah reliable karena nilai Kronsberg alpanya ini 0,875 lebih besar dari 0,6. Variabel kinerja karyawan adalah reliable karena nilai Crunchbase alfanya ini 0,866 lebih besar dari 0,6 sehingga layak digunakan dalam data penelitian karena data reliable. Selanjutnya ini ada analisis statistik deskriptifnya. Kita bisa pilih ke analyze lalu deskriptif statistik lalu kita pindahkan dari kolom kiri ke kolom kanan lalu kita klik OK. Dan selanjutnya ini hasil dari analisis deskriptifnya. Variabel arus gaya kepemimpinan X1 terdapat jumlah data N sejumlah 30. Memiliki nilai minimumnya itu 18, maksimumnya 50, rata-ratanya 34,76, dan standar deviasinya itu 9,82847. Yang kedua, variabel stres kerja yaitu X2-nya terdapat jumlah data N sejumlah 30, memiliki nilai minimumnya 16, nilai maksimumnya 50, rata-rata mean-nya itu 38,96 dan standar deviasinya itu 8,88988. Yang ketiga itu ada variabel kinerja karyawan yaitu Y, terdapat jumlah N sejumlah 30, memiliki nilai minimum 10, nilai maksimumnya 50, rata-rata mean-nya 38,80 dan standar deviasinya itu 8,23114. Selanjutnya di sini ada step by step uji normalitas pada SPSS. Kita bisa copy paste lagi dari data kuesioner yang sudah kita olah, kita taruh di analyze, kita pilih regression linear,
R, dan selanjutnya itu untuk dependennya itu hanya kinerja karyawan, yaitu Y-nya. Dan untuk independennya itu kita bisa pilih X1 dan X2-nya, kita bisa continue, dan kita bisa klik Unstarded-nya, lalu kita bisa continue juga. Untuk uji normalitasnya ini, dari tabel uji normalitas di atas diketahui nilai asim signya adalah 0,158, di mana nilai probability signya ini lebih besar A, atau 0,158 itu lebih besar dari 0,05, maka distribusi datanya ini bisa dikatakan normal. Uji normalitas atau p-pilot. Berdasarkan dari hasil P atau pilot ini normal di atas, penelitian dapat menyimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas, karena pola menunjukkan penyebaran titik-titik di sekitar diagonal dan mendekati arah diagonalnya. Yang selanjutnya ada uji multikolinearitas. Dari tabel di atas diketahui bahwa semua variabel independen yang digunakan memiliki nilai if atau lebih kecil dari 10 dan nilai toleransinya di atas 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yang digunakan dalam penelitian tidak menunjukkan adanya gejala multikolinearitas. Dan selanjutnya ini ada uji heteroskedasitas. Dari hasil uji di atas dapat dilihat dari hasil pengujian heteroskedasitasnya ini menunjukkan tidak adanya pola yang jelas dari titik-titik tersebut, yang berarti bahwa titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y atau vertikal. Hal ini menunjukkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi heteroskedasitas, analisis regresi linear berganda. Nilai konstansa diperoleh sebesar 2.713. Jika variabel independen bernilai 0, maka kinerja karyawan bernilai 2.713. Koefisien gaya kepemimpinan adalah 0,239. Sehingga jika gaya kepemimpinan naik 1%, maka kinerja karyawan meningkat 0,239. Koefisien stres kerja adalah 0,713, sehingga jika stres kerja naik 1%, maka kinerja karyawan akan meningkat 0,713. Selanjutnya ada analisis koefisien determinasi. Berdasarkan pada tabel di atas, perolehan nilai R-square-nya sebesar 0,553 dapat dinyatakan bahwa variasi yang dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan dan stres kerja sebesar 0,553 atau 55,3%, maka dapat didapati 44,7%. Dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dinyatakan bahwa adanya pengaruh variabel gaya kepemimpinan X1 dan stres kerjanya yaitu X2 terhadap kinerja karyawan yaitu Y. Selanjutnya ada uji T yaitu uji parsial. Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial, gaya kepemimpinan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Karena nilai hasil T hitungnya itu sebesar 2.250 lebih besar dari 1,703 dan dinilai signifikansinya itu 0,03 itu lebih kecil daripada 0,05. H1 diterima yang artinya terdapat pengaruh secara parsial antara variabel gaya kepemimpinan dengan kinerja karyawannya. Dan yang kedua, berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial, stres kerja memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan karena nilai T hitung sebesar 6073 itu lebih besar daripada 1,703 dan nilai signifikansinya itu 0,000 itu lebih kecil dari 0,05, maka H2 diterima yang artinya terdapat pengaruh secara parsial antara variabel stres kerja dengan kinerja karyawan. Uji F atau uji simultan. Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai F hitungnya itu sebesar 18,958 dan signifikansinya itu sebesar 0,00 sehingga variabel gaya kepemimpinan dan stres kerjanya memiliki signifikan 0,00 itu lebih kecil daripada 0,05 dan H3-nya itu diterima, yang artinya terdapat pengaruh secara simultan antara variabel independen dengan variabel dependen. Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung itu 18.958 dibandingkan dengan nilai F table. Dan tingkat nilai signifikannya di bawah 0,05 yaitu sebesar 0,000. Tabel F dengan mempunyai tingkat kepercayaan sebesar 95%.
Dengan A sama dengan 5%, DF1 sama dengan K dikurang 1 atau 3 dikurang 1. Sedangkan DF2-nya ini N dikurang K atau 30 dikurang 3 yaitu 27 yang berarti hasil penelitian ini diterima dan menunjukkan secara simultan variabel gaya kepemimpinan X1-nya ini dan stres kerjanya X2 jika diuji secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawannya. Pembahasan umum. Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan berdasarkan hasil hipotesis secara parsial. Gaya kepemimpinan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawannya. Karena nilai hasil T hitungnya itu sebesar 2.250 itu lebih besar T-table dari 1,703 dan nilai signifikansinya itu 0,00 itu lebih kecil dari 0,05. Maka H1 diterima yang artinya terdapat pengaruh secara parsial antara variabel gaya kepemimpinan dengan kinerja karyawan PT Seino Indomobil Logistik. Pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan berdasarkan hasil hipotesisnya secara parsial. Stres kerja memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan karena nilai T hitungnya itu sebesar 6,73 lebih besar daripada 1,70 dan nilai signifikannya 0,00 itu lebih kecil daripada 0,05. Maka H2-nya itu diterima yang artinya terdapat pengaruh secara parsial antara variabel stres kerja dengan kinerja karyawan PT Seno Indomobil. Yang selanjutnya ada pengaruh gaya kepemimpinan dan stres kerja terhadap kinerja karyawan. Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung itu 18.958 dibandingkan dengan nilai F tabelnya itu 3.35 dan tingkat nilai SIG di bawah 0,05 yaitu sebesar 0,000. Tabel F dengan mempunyai tingkat kepercayaan sebesar 95% dengan A sama dengan 5%, DF1 sama dengan K dikurang 1, 3 dikurang 1, sedangkan DF2 ini N dikurang K, 30 dikurang 3 yaitu 27. Yang berarti hasil dari penelitian ini diterima dan dinilai menunjukkan secara simultan variabel X1 dan X2-nya ini jika diuji secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Y-nya. Kesimpulan yang pertama terhadap pengaruh positif signifikannya antara gaya kepemimpinan X1 terhadap kinerja karyawan dengan nilai T hitungnya yakni sebesar 2.250 itu lebih besar daripada 1,703. Nilai signifikansinya itu variabel 0,03 itu lebih kecil dari 0,05. Maka berdasarkan data variabel gaya kepemimpinan X1 berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan PT Seino. Selanjutnya terhadap pengaruh positif dan signifikan antara variabel stres kerja terhadap kinerja karyawan dengan nilai T hitungnya itu lebih besar yakni 6.03 lebih besar dari 1,73 dan dengan nilai signifikansinya variabel sebesar 0,00 itu lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan data dapat dinyatakan variabel stres kerja X2-nya ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Y PT Seino Indomobil Logistik. Yang ketiga, maka hasil dari penelitian ini secara simultan dapat dinyatakan bahwa variabel independen yaitu gaya kepemimpinan X1 dan X2-nya ini memiliki pengaruh secara bersamaan terhadap Y. Dengan store F hitung lebih kecil lebih besar dari F table yaitu 18.958 lebih besar dari 3,35 dengan jumlah signifikansinya 0,00 itu lebih kecil dari pada 0,05 maka memperoleh hasil bahwa variabel gaya kepemimpinan X1 dan stres kerja itu secara simultan memiliki pengaruh signifikan dan terhadap kinerja karyawan PT Seino. Selanjutnya ada implikasi penelitian. 1. Praktis. PT Seino Indomobil Logistik diharapkan mampu untuk selalu memberikan contoh yang baik bagaimana melaksanakan pekerjaan, berkomunikasi dengan baik, dan menjaga hubungan kerja. Saya melihat komunikasi kurang terjalin dengan baik dan lancar disebabkan kepemimpinannya banyak dari negara luar. Karena dasarnya seorang pemimpin itu harus menjadi inspirasi untuk karyawannya agar lebih meningkatkan kinerjanya. Yang kedua itu teoritis. Penelitian ini menambahkan bukti empiris mengenai pengaruh gaya kepemimpinan dan stres kerja terhadap kinerja karyawan dan mendukung model teoritis yang ada. Yang ketiga, kebijakan kesejahteraan karyawan yang komprehensif dan mengembangkan sistem kepemimpinan yang lebih efektif dengan cara memperhatikan bawahannya agar terjalin interaksi serta komunikasi yang baik dan memberikan efek langsung tentang motivasi kerja kepada bawahannya karena kurangnya suasana kerja yang nyaman akan berdampak pada penurunan performa kinerja yang dapat mengakibatkan karyawan tidak bekerja secara
secara maksimal dalam hal kinerja karyawan. Di sini ada keterbatasan dalam penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti ukuran sampel yang terbatas, keterbatasan data cross-sectional, variabel independen yang terbatas, dan kemungkinan adanya bias dalam metode pengumpulan data. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan sampel yang lebih besar, melakukan studi longitudinal, mempertimbangkan variabel tambahan, dan menggunakan metode pengumpulan data yang lebih beragam. Penutup, dengan mengakui keterbatasan ini, hasil penelitian dapat diimplementasikan dengan lebih hati-hati dan rekomendasi dapat diberikan dengan lebih tepat sasarannya. Temuan penelitian ini menunjukkan pentingnya gaya kepemimpinan stres kerja dalam meningkatkan kinerja karyawan dan memberikan panduan praktis pada manajemen PT Seino untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Yaitu ada saran bagi PT Seino sendiri, sebaiknya pemimpin PT Seino lebih mempertimbangkan lagi informasi dan hasil rapat kerja serta usulan rekomendasi dari karyawan berada langsung di bawahan koordinasi mereka. Sebaiknya pihak manajemen pun lebih memperhatikan dan menempatkan pekerjaan karyawan sesuai dengan keterampilan, keahlian yang dimiliki, sehingga karyawan tidak merasa stres dalam menjalankan pekerjaannya. Apabila hal ini diterapkan, maka kinerja karyawannya akan lebih meningkat dan pasti lebih baik. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memakai variabel lain seperti motivasi kerja, lingkungan kerja, budaya organisasi, disiplin kerja, dan kompensasi untuk penelitian berikutnya, sehingga pembaca mendapat informasi dan pastinya wawasan yang lebih luas. Bagi akademis, untuk penelitian tentang pengaruh gaya kepemimpinan dan stres kerja terhadap kinerja karyawan diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang manajemen SDM. Oleh karena itu, diharapkan bagi kalangan seputar akademisi dapat memiliki penelitian ini sebagai bahan-bahan referensi untuk penelitian yang akan datang. Terima kasih, sekian pemaparan presentasi dari saya. Jika banyak kekurangannya dan kesalahannya mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.